Coba. Dia doang yang dulu. Ya. Di mungkin mix mix. Yang terganggu dengan mix itu. Coba mati dulu. Ya. Cek. Tidak pakai Bluetooth. Cek. Kan tidak pakai Bluetooth ini pun. Pakai laptop, dari laptop kayak. Dari laptop semua. Kita bisa. Ya. Halo Keisha, halo. Ya, apa Kenapa dia bisa gitu? Tidak, itu tidak pakai Bluetooth itu. Ya? Iya, dari sininya.
Iya makanya ya. Pengaruh apa tahu oh, berdekatan dengan ini. Coba saya dari atas dulu. Oke. Halo, halo cek. Terdengar dari HP-nya Kak Fidel? Ya, ya. Oh, maka boleh dari luar kedengaran jelas ya? Karena jadinya mikrofonnya dari laptop. Kenapa? Karena audionya nyala ke sini. Kan dari laptop Pak. Iya, tapi kan suaranya audio. Atau aku matiin audionya ya? Oh, oke. Coba ya. Iya. Halo. Ya. Kalau posisi HP-nya Tidak kan? Ngomong di situ non, gua mati. Non. Cek. Kalau aku yang nyala, feedback nanti. Karena nyambung ke speaker.
Ya, ini udah aku deaktif speakernya biar nggak feedback. Ini aku coba dari Hans. Ya. Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Jauh gini nggak echo? Cek, cek. Can you not hear? Can you? You can hear. Push. Hello. Yes. Perfect. Let's see. Biar geser-geser aja nanti. Iya, Yes. coba ya. Halo, selamat siang. Mbak Rosa, maaf, Mbak Rosa bisa mendengar dengan jelas tidak ya? Oh gitu. Takut echo gitu. Enggak ya? Oh. Halo. Halo. Can you hear me? Halo, Bu Christine. Halo. Ini terdengar jelas nggak, Bu? Iya, udah jelas, aman ya. Kalau seperti ini jelas nggak, Bu? Jelas, Cek, jelas. Bu Christine. Jelas. juga. Oke. Suara saya jelas kan? Suara saya jelas. Halo. Good morning. Yes. All clear. Hello. Halo, Hans. Hello. Do you hear me? Yes, I hear you clearly. Loud and clear?
Yes, yes, clear. Okay, great. Okay. Hi, hello. Okay. I will be standby. She herself cannot. Ik mag gewoon nu even doen. Maar haar zoon. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya minta maaf karena acaranya molor dan dengan schedule. Nama saya Pak Muslim, belum benar. Saya Pak Muslim, saya koordinator sebagai saya mengucapkan selamat datang untuk semua partisipan dari lokal karya dan kapasitas dalam pengelolaan sama pada Flores. Yang saya hormati Ibu Maria dari BKO, yang saya hormati Pak Alexis Heran dari Dinkes, partner kami dari Sudamala dan Akata, dan kakaknya. Terima kasih untuk Pak Kandar ini, dan itu signifikan. Yang saya hormati Pak Vincent dan Pak Heri dari BLHP, Pak Baiki panggilannya, Pak Baiki dari BPK, terus ada dari Pak Ustaz. Selamat pagi dan selamat pagi. Pertama kali sini kan? Ya. Dan yang saya cintai tim kami Hans, Ansyil, El, Terika, dan Super Filomena. Terima kasih dan puji Tuhan bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk hadir lagi di pandemi setelah seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu kita juga sama-sama di sini. Kan mengisi itu. Oh sudah malam. Satu minggu yang lalu kami punya link yang sama di sini. Jadi itu untuk rumah karya tahap pertamanya. Kalau yang hari ini sebentar kita lebih fokus finding, secara kami melakukan rumah karya yang sama di Kabupaten kita dan Kabupaten Banyuwangi. Jadi kita pemilihan tempatnya di seluruh Polres yang sampai ini sudah kita tahu sampai nanti ada satu dokumen yang bisa merancang pengelolaan sampah yang terpadu di seluruh Pulau Polres itu kira-kira lokasinya akan di mana. Itu kenapa kami memilih Maumere dan hari ini sebentar kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Hans. Apa saya bisa dikenalkan lebih lagi? Ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai saya perkenalkan saya sendiri sudah saya berikan mic-nya kepada Ibu Dina. I think we need to introduce ourselves again because some that are not present last meeting here. So I think this is a good opportunity to introduce ourselves. I already know him. Selamat pagi, selamat pagi. Asli Belanda. Saya sudah kerja bersama Ibu Isha 12 tahun untuk berbagi asisten farmasi. Pagi, saya Tabita, saya dari Manado, Universitas Barat. My name is Hans Bergman from the Netherlands and I'm a researcher.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Elvira Agustina. Saya dosen dari Teknologi Bandung. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita berikan kesempatan kepada Pak Hans untuk memberikan presentasi kegiatan hari ini dan pada Hans saya Yes, thank you. Thank you, and good morning. Good morning, all here live in the room, but also people online. I think we have a good audience here. So let's start. This is a workshop that we need to that has to lead eventually to a report, a situation analysis, which will be delivered somewhere in the few weeks. So I will describe the aim of the workshop. I will talk a little bit about the scope of situation analysis. Also, I will give an overview of the visits and meetings and first findings and our thoughts on the way forward. After that, we will have a discussion, let's say on 10 key points. I want to ask you to hold your questions maybe until those discussion points end, because they will somehow structure the discussion. But there will also be an opportunity to have some factual corrections. Baik Bapak Ibu, izinkan saya membantu translate juga. Jadi kita akan mencoba mempresentasikan terlebih dahulu hasil dari situasi analisis yang sudah kami lakukan 2 minggu kemarin, begitu. Dan nanti juga kami akan kita semua akan mendiskusikan beberapa poin yang juga sudah mencoba kami susun dalam 10 poin. So the next slide, the aim of the workshop is to provide our first observations, of course, to have your our first thoughts on the way forward, but also to attract a lot of input from your side. And you see that here in this slide that of course we have done training, we have done the visits and meetings, but also the workshop for us is an important way to receive feedback, additional information that we can use in our report. The report will be a situation analysis, and the report eventually can be used to make a master. Jadi Bapak Ibu, pertemuan kita saat ini itu tujuannya itu yang pertama memberikan atau mencoba share gitu ya pengamatan awal kami selama 2 minggu kemarin, kemudian menyampaikan poin-poin yang barangkali jadi pertemuan ya kayak serem ya temuan-temuan yang kami hadapi di lapangan. Dia juga meminta input dari Bapak Ibu agar nantinya ini belum selesai begitu ya Bapak Ibu, yang kami sampaikan belum selesai, hanya kondisi di lapangan terlebih dahulu, tapi juga nanti akan kami follow up menjadi report, jadi laporan yang juga menyertakan hasil dari diskusi pada hari ini. First, some thoughts on the scope of the situation analysis. What is it about? What will it be about? What will it not be? So it will be about all of the agencies, of course, so no regions excluded, but also no regions beyond. It will include also, of course, the urban areas, but also the rural areas, and also islands, the inhabited islands. The focus will be on waste from households, public services, shops, hotels, institutions, and harbors. Waste from agriculture, from
from construction and demolition waste are excluded. And also, of course, we need a separate approach for industrial medical hazardous waste. It will not be in the situation analysis, although we will make some remarks also in the situation analysis, especially on the role of landfills, maybe for medical waste. Ini adalah lingkup dari situasi analisis yang kami lakukan, yaitu meliputi 8 kabupaten di Pulau Flores ini. Jadi walaupun NTT 22 kabupaten gitu ya, kami hanya akan fokus di satu Pulau Flores, yaitu 8 kabupaten, mencakup area perkotaan, pedesaan, dan juga pulau-pulau kecil. Dan sampah yang akan kami coba analisa begitu adalah sampah perkotaan, sampah perumahan, begitu, sampah sejenis, sampah rumah tangga, dan tidak termasuk yaitu sampah medis, sampah demolition yang pembongkaran dari konstruksi itu tidak termasuk di dalamnya, dan juga pertanian. Meskipun begitu, kami mencoba menyampaikan apa yang kami lakukan. So these last 2 weeks we had visits and Labuan Bajo, Momere, live. So we went around quite a part of. Met a lot of people. I think in total it might be more than 200. A big part, a big chunk of that we met during the trainings. So I think something like 100. And the others, because of our. So a lot of contacts, a lot of data, a lot of information coming in. Also visits to landfill sites, beaches, dump sites, to any other sites, a recycler. So it was quite a good experience. Ini adalah dokumentasi atau rangkuman, rangkuman yang kita lakukan. Kita mengunjungi kurang lebih 5 lokasi, gitu, dan juga melaksanakan workshop dan juga diskusi kurang lebih ke 200 orang partisipan yang hadir. Di sini juga di antaranya kami mengunjungi TPA, begitu. Ini yang berwarna hijau. Kuning ini adalah venue-nya, begitu, lokasi pertemuan dengan stakeholder. Kemudian yang berwarna merah ini adalah tempat pembuangan sampah yang disebut landfill, begitu ya, oleh pemerintah kota, tetapi ketika kami coba cek ke lapangan tidak tersedia infrastruktur yang memadai, sehingga kami kategorikan sebagai lokasi pembuangan sampah saja, begitu ya, dan saya bukan landfill. Kemudian yang warna biru ini adalah pembuangan sampah littering atau pembuangan sampah langsung ke laut. So the first findings, the first one is on the involvement of stakeholders. So we noticed a very strong involvement from all of the stakeholders, not only from the governments, but also from businesses, NGOs, universities, hospitals, etc. Very good discussions, really from the start on, of the trainings, for example, directly. Of course, we lost a lot of time on these discussions, but we were able to, let's say, do it all, and it was wonderful. And it delivered a good input for our analysis. We also noticed that IWP or IWP plays a crucial role in connecting stakeholders. So on the role of these stakeholders, some findings, some observations. We saw that governments were challenged by the others in the public to pick up their roles more strongly. But also the communities, they were challenged to better participate in waste management and waste collection. NGOs were asked to support strongly on advocacy, and the academics showed willingness to intensify already their role and their contribution.
what struck our mind was also the strong role of women, especially in fisher villages on the islands. So they are the ones who manage the waste in the households. You can see a picture there on the right top. So they are the ones who manage the waste in the households because the men are out on the sea fishing. So everything comes to on the shoulders of the women. They showed a very strong interest in improving the cleanliness of the villages, and they can play an important role in awareness and education. Ini temuan awal terkait dengan keterlibatan stakeholder. Jadi kami mencoba juga mengundang stakeholder terkait dalam diskusi-diskusi. Dan kami menemukan ada keterlibatan yang sangat aktif, begitu ya, partisipasi aktif dan juga pemahaman yang sudah cukup sama begitu ya terkait pentingnya masalah ini sendiri. Dan juga kami menemukan bahwa IWP gitu bersama Bu Ica dan juga Bu Nina kami dapat terhubung begitu ke 8 kabupaten di Flores, di Pulau Flores ini, sehingga IWP ini juga memainkan peran yang penting dalam menghubungkan semua pemangku kebijakan. Kemudian untuk masing-masing pemangku kebijakan ini sendiri dari hasil diskusi kami mencoba memahami gitu ya gap atau barangkali jarak yang masih perlu diperbaiki masing-masing stakeholder. Itu pemerintah diminta untuk dapat lebih tegas dalam mengambil peran. Kemudian masyarakat untuk lebih berpartisipasi, NGO untuk mendukung dalam edukasi dan juga advokasi. Kemudian akademisi juga memperkuat kontribusi ke dalam masyarakat. Dan kami juga mengunjungi Pamana Island, yaitu Pulau Pamana. Kami melihat adanya peran yang sangat kuat dari ibu-ibu gitu yang di So if you want to make a situation analysis, one of the first things that you want to know is how much waste is generated. Of course. So we got a lot of data, we gathered it, and we also used it for our calculations. And this is more or less an intermediate result of that. So you can say in total, at this moment, on force, all of the efficiency, we estimate that there is something like 350,000 tons of waste generated in total. This is not only by the households, but this includes also the waste from businesses, from schools, institutions, and from the tourist industry. What struck our mind is that at this moment, most of the organic waste is already directly reused within the household or in the direct facility, where this organic waste is used as feed for the animals around. So this form of direct reuse is very good, but we must know and we must expect that in the future, this organic waste will more and more become part of the waste. People will end that normality, that habit. They will, when there are good collection systems in place, they will throw their organic waste into the bin. So if you look at it, so if you extract that waste, that organic waste, you get this type of figures. So the upper one, the orange one, is the one that includes the organic waste, and the lower one is the line that excludes that part of the organic waste that is directly used. So most of that is directly used in rural areas, but also a part in urban areas. But if you say, well, what's the waste that is eventually available for waste collection? That is at this moment something like 230,000 tons per year, and it will grow towards 460,000 in
2040, which means a doubling in only 15 years. Baik, untuk melakukan perencanaan di tahap awal perlu tahu apa yang akan kita hadapi, begitu ya Bapak Ibu. Ada pepatah yang bilang kita tidak bisa mengelola apa yang kita tidak tahu, gitu. We cannot measure what we cannot manage what we cannot measure, gitu. Kita tidak bisa manage, mengelola apa yang kita tidak bisa ukur, begitu. Nah, oleh sebab itu kita di awal perlu untuk mengetahui timbulan sampah sampai tahun 2040 di sini kasusnya, gitu. Jadi kami memperkirakan dari data-data yang tersedia saat ini untuk 8 kota kabupaten ada 350 ton sampah per tahun. Ini termasuk dari aktivitas dari bisnis, sekolah, institusi, wisatawan. Nah, tetapi kami juga menemukan adanya pola-pola seperti pengurangan sampah organik di sumber, gitu ya. Ada pola-pola untuk pemberian pakan ternak babi, ayam, ataupun sapi, gitu. Dan ini juga berkontribusi untuk mengurangi sampah yang perlu diangkut oleh truk, begitu, oleh pemerintah. Nah, di sini dapat kami tampilkan dari yang berwarna orange itu adalah seluruh sampah yang dipisahkan dari sumber-sumber rumah dan sebagainya. Dan yang berwarna biru ini adalah sampah yang perlu diangkut, begitu, perlu masuk ke dalam truk sampah yang disediakan oleh pemerintah. Artinya jaraknya ini adalah jarak dari sampah organik yang bisa dikurangi dari rumah dengan pola-pola pemberian pakan ternak tersebut. So, next finding on cleanliness. Of course, is a beautiful island with beautiful nature and a very interesting cultural heritage. So people are very proud of it, and they should be, because it's magnificent. Nevertheless, littering can be seen all around. So on the roads, beaches, and at gathering places, for example, markets. However, there are vast differences. So if you look at the major cities like Labuan Bajo here, but also Maumere and Ende, then you see that themselves show a certain cleanliness. The beaches are also significant. Here are well in place. So, but a big difference with areas and the roads connecting the cities, littering along the road. Also, there are large differences in the rural areas. So some places are very clean. You can expect that some others are really extremely polluted. And sometimes these places are almost next to each other, like we saw on the island of Pemana. There are two villages. One is very clean, and the other is very polluted. So it's not a general thing. You can say, well, there are factors that influence whether or not place is clean or not. Also, we visited some coastal villages. You see there high amounts of littering. Example, there is Puri. Ya, temuan berikutnya yaitu dari kebersihan wilayah. Jadi Flora sendiri adalah pulau yang indah dengan warisan budaya yang sangat menarik, dan masyarakat sangat bangga dan juga sangat menyadari hal tersebut. Namun dapat kita lihat bersama adanya perbedaan yang cukup signifikan itu di daerah perkotaan dan juga pedesaan, di mana perkotaan kita sudah bisa melihat ada sistem yang berjalan dan juga kondisi kota yang lumayan terjaga, begitu ya, sudah cukup dikelola dengan baik pengelolaan sampah. Dan lalu di daerah pedesaan dan juga pulau-pulau kecil ini kami dapatkan adanya permasalahan yang cukup besar terkait pengelolaan sampah itu sendiri. Contohnya ini adalah di pulau Puri Village, begitu ya, di mana banyak sekali pembuangan sampah langsung ke laut.
kita juga dapat lihat di pulau mana, meskipun di dalam satu pulau yang sama, tetapi ada dua kondisi yang sangat berbeda karena dua itu. Ada yang sangat bersih, ada juga yang Temanku jadi host, Be. So the next slide is on waste collection. Our observation is that waste collection is only around, let's say, the main urban area. And even there's not a full coverage. There is no collection in the rural areas, only a few exemptions maybe. And most of the uncollected waste is burned. We could not make an estimate of that, but it's a similar situation in all of Indonesia, because for all of Indonesia, other consultants have calculated that from the uncollected waste, already 75% is burned. So if we would, let's say, make an estimate of the collection coverage in four of the regions, in the four regencies that we visited, it would be here in West Manggarai, only 4%, because the collection is in operation but only itself, so that's only 10,260,000. In Ende, the estimate is on 30% collection coverage. Sika, we don't yet know. We're gathering all this information also from the other regions. But a first estimate could be also there 30%. And in Nakakeo, the collection coverage is 6%. 6% means 6% of the population has access to waste collection, is served by waste collection. Baik, kami juga mendapatkan informasi begitu bahwa pengumpulan sampah ini masih sangat terpusat di daerah perkotaan utama begitu, dan di daerah pedesaan seperti pulau-pulau itu masih belum tersedia pengelolaan atau pengangkutan sampah. Dan dari sampah yang tidak terangkut begitu atau yang tidak terkelola ini kami tuliskan di sini 75%-nya itu dilakukan pembakaran terhadap sampah tersebut. Dari 4 kabupaten yang kami berkesempatan untuk kunjungi dan juga diskusi terhadap stakeholder-nya, kurang lebih di Manggarai Barat itu pengumpulannya, collection coverage tingkat persentase pengumpulan begitu ya terhadap masyarakat ini terhadap rumahnya begitu ya, ini bukan areanya. Jadi bukan terhadap area tetapi terhadap rumah atau orangnya. Di Manggarai Barat 4%, di Ende 30% dari seluruh populasi itu menerima pengumpulan sampah. Sika ini masih belum pasti angkanya tapi mungkin sekitar 30%. Nah di Riau sekitar 6%. Okay, from collection on to treatment, we have seen that all regencies have their own dump sites at this moment. There's only one landfill, one here in Labuan Bajo, but it receives only 19 tons per day, and there's no treatment of the leachate that comes from the there's no gas and no data coverage. But still, it is a landfill and it can be used. There is one incineration, also in Labuan Bajo, it's only 2 tons per day. Works at a too low temperature, one could say, and it has poor capacity. And part of those problems are caused by the lack of available resources, money to run these. We look at recycling. We got some input from the recyclers, traders here on Forest, also from you. So, and based on those inputs, we made an estimate of, let's say, the total volume of recycled
or waste that is going for recycling to Java and maybe other places, is something like 5,000 tons per year. Baik, kemudian terkait pengolahan seperti itu, kami mendapatkan informasi awal bahwa seluruh kabupaten telah memiliki landfill atau TPA. Tapi setelah kami kunjungi, hanya satu kabupaten yang benar-benar TPA begitu, istilahnya fasilitas atau infrastrukturnya memang memadai gitu untuk menjadi landfill tempat pemrosesan akhir. Yang sisanya itu, sisanya 7 kabupaten lainnya kami consider, kami pertimbangkan untuk kami sebut sebagai tempat pembuangan terbuka. Berarti hanya untuk saja seperti itu, tidak ada fasilitas lainnya. Kemudian di Labuan Bajo juga ada satu proyek untuk mengolah 2 ton sampah per hari, gitu. Tetapi masih belum optimal karena suhu dan tekanannya masih rendah dan juga tidak ada pengolahan iya. Kemudian ada daur ulang yang diperkirakan mencapai 5.000 ton per tahun, dan data itu kami dapatkan dari bisnis begitu ya, dari bisnis usaha daur ulang. Salah satunya di sini ada Ibu Eni begitu ya. So based on these findings, we can make something like a first mass balance of waste management on the island of Flores. So on the left-hand side, you see again this 350,000 tons of generation per year, and also with the green line going down, 120,000 tons of organic waste already reused directly at the household for feed for animals. There's 5,000 tons per year going out for waste recycling. We already told 800,000 going to an incineration plant, 8,000 going to a landfill. Then we estimate that some 36,000 tons of waste is indeed collected. No, 45,000 is collected, and out of that, 36,000 tons per year is going to open dump sites. Then the rest, where is it going? We estimate that 44,000 tons per year are littered, thrown away, near the houses or the streets, buried somewhere probably. And we estimate that based on this 75%, 135,000 tons of waste is burned in open air in the direct vicinity of the household. So if you would aggregate those data, then you could say 60% of the waste is unmanaged. So that's the waste on the other side, littering, burning, and on the other side. 35% is recycled already. That includes organic waste that is used for feeding animals. And 5% is you can categorize as managed disposal, which are the landfill and the incineration. Baik, dari data-data yang sudah tersedia, kami mencoba menyatakan begitu ya, ini adalah garis-garis yang keluar ini, semakin tebal garisnya, semakin besar angkanya. Ini 350.000 ton di seluruh Pulau Flores. Ini sebesar 120.000 ton ya, terkurangi dengan aktivitas pemberian sampah organik kepada ternak. Gitu. Dan ini ada garis yang kecil, begitu ya, untuk recycling di daur ulang 5.000 ton per hari. Kemudian ada 45.000 ton per tahun. 45.000 ton per tahun juga diangkut, tetapi ini berbeda-beda begitu ya diangkut. Ada yang langsung ke insinerator, ada yang ke landfill, di Labuan Bajo, dan sisanya ini masih ke tempat pembuangan sampah terbuka. Kemudian ada garis merah ini yang cukup besar, 135.000 ton per tahun ini dibakar, dan juga ada 44.000 ton per tahun ini diduga dibuang secara sembarangan ke lingkungan.
Artinya Bapak Ibu dapat lihat di sini sampah yang tidak terkelola adalah 60%. Artinya yang lain ke lingkungan kita, bagaimanapun caranya, berarti tadi ada yang dibuang ke sungai, ada yang tertumpuk saja di tempat pembuangan sampah terbuka, begitu adalah 60%. Yang didaur ulang 35%-nya atau sepertiganya itu berhasil didaur ulang, dan sampah yang dikelola dengan baik itu Bapak Ibu 5%, sangat sedikit. Then our findings on finance and governance. So it is very clear that, of course, that priority of the budget is not on waste management. See that budgets for waste management departments are very limited. There is almost no money for fuel and maintenance, and sometimes even new vehicles that are in the garage are not used because of this problem. In a number of regencies, we see that these systems for households and for businesses are in place, but the cost coverage to these systems is also very low. It's because the tariff itself, the retribution, is set at a very low level, but also the people do not want to pay even this low retribution because of the low levels of quality. So there is something like a kind of deadlock going on, in which, let's say, the regencies say we cannot provide those services because we do not have enough money, and then the household say we don't want to pay, we don't want to give you the money because your quality of your services. So there's something like a vicious circle there. Differentiation is already used in some regencies, and we heard even that was a national regulation. It is done by linking the fee, the retribution, to the use of kilowatt hours of electricity in the households. So that's already a very good system, very positive observation. But the revenues, when available, they go into the general budget, and nobody knows exactly whether those fees are actually used for waste management. So there is no system of earmarking, so money is paid for waste management should also be used for waste management. So that earmarking is not in place. Baik, dari segi pembiayaan dan juga tata kelola pengelolaan sampah, di sini kami dapatkan informasi bahwa prioritas anggaran memang tidak pada pengelolaan sampah dari seluruh kabupaten, dan seringkali dana sangat terbatas untuk bahan bakar dan juga pemeliharaan operasional dari kendaraan yang mengangkut. Bahkan jika kami temui ada kendaraan baru yang masih terparkir di dinas begitu, karena belum pernah digunakan kendaraan yang tidak ada biaya operasional. Kemudian ada tarif juga retribusi begitu ya, sudah ada di masing-masing kabupaten. Ini merupakan turunan juga dari kebijakan nasional begitu ya, di mana retribusi juga bisa didekatkan dengan konsumsi daya listrik. Jadi ada perbedaan subsidi silang berdasarkan daya listrik yang terpasang di rumah. Kemudian juga ada permasalahan terkait masing-masing dinas itu perlu di set target begitu ya untuk retribusinya. Misalnya dinas semua itu target retribusi tahun ini sekian ratus juta begitu. Nah, tetapi retribusi yang ditarik tersebut itu masih masuk ke dalam pemasukan daerah keseluruhan begitu, yang tidak selalu dapat langsung digunakan untuk pengelolaan sampah lagi. Jadi ada kebingungan di sini, ada pemasukan dari fasilitas atau servis pengelolaan sampah, tetapi dana yang didapatkan tersebut belum bisa langsung digunakan untuk pengelolaan sampah kembali, harus masuk ke pusat. Nah, selain itu juga di sini ada kebingungan berpikir atau lingkaran apa mungkin biasanya disebut sini, lingkaran besar tadi.
kebingungan begitu ya, kebingungan masyarakat belum mau membayar gitu karena sistemnya juga belum ada, saya dapat apa dari sistemnya gitu. Tapi juga pemerintah kebingungan. Kami juga mau menyediakan layanan yang ada uangnya untuk melakukan operasional. Jadi permasalahan ini gitu ya, lingkaran masalah ini kan ditemukan di seluruh kebupaten. You also use available data and information that we gathered. Think about the way forward, waste management. And then there are a few challenges that we have to meet. One of them is the shape of the island, of course, and from the logistic point of view, would say it would better be around the island instead of this long island stretching over more than 350 kilometers. Population density is very low. Road infrastructure is not that extensive. There are a number of remote inhabited islands. There are problems with cash flows on the island, with fees, and maybe also with affordability. And there is the opportunity, but also the challenge coming from growing tourism. So the map below is a map made by remote sensing from satellites, and it displays the light captured by photos from satellites on the island, and it's a measure somehow for let's say the activity of the population. So where there is not much light, there are much houses, and that's where the people live. So you can see on this map already that the red indicates that there are almost no people living there in those areas. So but small spots, yellow spots and bright spots, the blue ones, those are the ones where the people live. In these spots also represented the cities, but also a little bit the structure of the roads and also the place of the villages. So it's a very usable map, and it's directly displays the problem that we have, which is this sparsely lived-in areas. Yes. Ya, kami juga menuliskan begitu beberapa tantangan pengelolaan sampah di Pulau Flores ini. Yang pertama adalah bentuk pulaunya yang sangat memanjang. Hans bilang kita lebih bisa lebih mudah begitu ya menjangkau lokasi informasi jika lebih bulat bentuknya, kalau lebih kotak begitu. Tetapi karena Flores memanjang itu menjadi satu tantangan sendiri. Itu kemudian pada tantangan juga mengisi rendah dan juga fokus di beberapa wilayah perkotaan. Kemudian infrastruktur jalannya yang juga sudah ada, sudah tersedia dengan sangat baik, tetapi kemudian ini ya topografinya juga yang masih sangat sulit. Kemudian ada pulau-pulau ini yang terpencil begitu, yang jangkauannya juga jauh dari Pulau Flores. Kemudian pendanaan tarif dan juga keterjangkauan dan juga dengan pertumbuhan pariwisata di Pulau Flores. Nah di map ini, di peta ini dapat dilihat. Peta ini didapatkan dari remote sensing, gitu, di mana foto kondisi di malam hari. Jadi melihat di mana ada cahaya, gitu, cahaya di malam hari. Nah, semakin berwarna biru itu semakin tinggi cahayanya di lokasi tersebut. Artinya cahaya itu sebenarnya bisa dari lampu, gitu ya, dari lampu rumah-rumah. Dan yang berwarna merah ini adalah wilayah yang tidak ada aktivitas atau tidak ada hidup di sini. Jadi dapat kita lihat di sini wilayah-wilayah tersebut yang semakin biru ini memang masih di daerah pusat kota seperti itu, dan juga sangat menyebar sangat jauh. Jadi tantangan
yang sangat besar dalam pengelolaan sampah di bawah. We can also use this map for thinking about how we can reach also the rural villages. So if you take this map and put on top of that a map of the roads and make, let's say, a zone of those roads of 200 meters on both sides, then you could say, well, within that zone, we place containers, street containers that are emptied by trucks, but street containers, which are at a maximum distance of 200 meters of the population. So, and if you do so, you get a map like this, in which you can see, and this is marked already here, lower bridges, then you can see that through this infrastructure of small roads, often they are sand roads or gravel roads, you can reach some 60% of the population. We also made a map with a bandwidth of 500 meters, and then you can see that coverage is going up to something like 90%. So, but that would mean that some people would have to walk 500 meters. Of course, it all depends on whether you can go with the collection truck to enter also the sand and gravel. So, but 60% within 200 meters and 90% within 500 meters of this road can be of the population can be reached with such a system. Baik, dari peta yang sama, kami mencoba memasukkan peta jalan, jaringan jalan satu Pulau Flores gitu, dan kami mencoba ingin coba melihat begitu ya, jika pengelolaan sampah ini disediakan di pinggir jalan, barangkali misalnya ada bin begitu ya, tempat sampah atau kontainer yang disediakan di pinggir-pinggir jalan, itu akan dapat menampung atau dapat melayani berapa bagian dari masyarakat itu sendiri. Nah, di sini kami mencoba membuat yang berwarna ini, garis-garis ini adalah jaringan jalannya, dan yang berwarna abu-abu yang seperti ada jarak ke kiri itu Bapak Ibu adalah 200 meter. Jadi Bapak Ibu perlu menempuh jalan berjalan sepanjang 200 meter untuk mencapai titik kontainer tersebut. Nah, jika 200 meter ini direncanakan sejauh 200 meter dari rumah Bapak Ibu, dapat kita lihat di sini bahwa tidak seluruh area ini tadi yang berwarna kuning, berwarna biru itu adalah rumah ataupun fasilitas-fasilitas yang ada, gitu ya. Yang merah ini tidak ada aktivitas sama sekali, tidak ada rumah. Nah, dapat kita lihat jika perencanaan pengelolaan sampah itu ditempatkan sejauh 200 meter dari jalan, tidak seluruh area ini akan dapat melayani. Nah, ini masih 60% yang dapat dilayani. Tetapi ada komunitas yang merencanakan jaraknya itu adalah 500 meter dari jalan. Ini juga masyarakat mau, gitu ya, mau berjalan sejauh 500 meter untuk mengantarkan sampahnya kepada fasilitas yang disediakan, itu bisa sampai 90%. Jadi seluruh masyarakat bisa terlayani sebesar 90% ya. Kalau mau berjalan 500 meter dan tersedia fasilitas yang 500 meter dari. Also a slide on the inhabited islands. You see this here. Flores has something like 20 inhabited islands surrounding the main island, and they are distributed like this. So some of them, and let's say the ones with the biggest population, are in East Flores. In total, there are 280,000 living on these islands, so which is already more than 10% of the total population, which is quite large. So it will be quite a challenge to reach them all.
But you can say that most of them are living here. Di sini juga kami mencoba memetakan, menampilkan informasi terkait pulau-pulau yang berpenghuni. Jadi ada sebanyak 20 pulau yang berpenghuni, begitu yang perlu atau yang menghasilkan sampah juga begitu di dalam 20 pulau ini. Dan pulau yang terbesar dan penghuni yang paling banyak yaitu di Pulau Argentina. Jadi 20 pulau kecil di sekitar Pulau Flores ini terdapat sebesar 218.000 penduduk, begitu, yaitu kurang lebih 10% dari total populasi di Flores ini sendiri. So on the way forward, if you want to make a conceptual framework, future waste management the islands, there are two competing interests. One comes from the logistics side. Of course, you do not want to travel long distances with collection vehicles, so the treatment facilities should be very close. So there should be very few. But on the other hand, economy of scale, if you would have such a system, it would become very expensive, unaffordable, and in fact, it will never start. So if you look at the economy of scale, most important part of waste management at this moment lies in the sanitary landfills. So if you want to make a sanitary land at acceptable cost, you have to have a population serviced by that landfill of at least 400,000, 500,000 people. So then on the one hand, you have distances, and on the other hand, you have the minimum size of the landfill. You see the distances here in this line. If you want to drive from east to west with a truck, you can say that it would cost you something like almost 24 hours to do it if you drive continuously. So these are the distances, and these are also the hours that you need when using the truck. So if you look at the system, there's something like a logical divide into 3 regions. Let's say 3 regions that would eventually then have to have one landfill site. So one in this region, one in this region, and one in this region. And these landfills can be serviced, let's say, by a network of filter stations. So a very conceptual approach, of course, but it leads to a very logical division of the island into 3 sectors, into 3 regions for waste collection, for waste treatment. Ya, jadi di sini juga ada peta, begitu Bapak Ibu, yang menunjukkan akses jalan besar, begitu ya, dari satu kabupaten ke kabupaten yang lainnya. Dapat dilihat di sini bahwa jika dari Labuan Bajo begitu sampai ke daerah Flores Timur, itu membutuhkan kurang lebih 20 jam di perjalanan begitu. Dan jaraknya juga sampai dia ratusan kilometer juga di sini. Untuk melayani pengelolaan sampah itu sendiri, itu ada 2 hal yang penting yang perlu kita sama-sama ketahui. Yang pertama adalah kebutuhan untuk dapat melayani sedekat mungkin. Artinya sedekat dengan masyarakat itu sebaiknya ada fasilitas mengumpulkan sampah. Nah, tetapi hal yang kedua yang akhirnya juga menjadi pertimbangan adalah terkait kosnya. Jika kita mau melakukan sedekat mungkin dengan masyarakat, artinya ini adalah biaya tambahan juga untuk melayani keseluruhan wilayah tersebut. Nah, untuk jarak juga pulau, banyak pulau itu aspirasi sangat akal, jadi wilayah karena juga dari pengalaman
menghitung biaya untuk fuel. Jika keseluruhan mendapatkan minimum differential itu sangat begitu. Kurusan wilayah yang kecil. Masing-masing kabupaten memiliki lansia. Lansia itu baru di ekonomis dapat dari 500.000 oleh sebab itu di sini kami mencoba membagi jadi ya booklet yang compile, make a list, and send it to the student. But make it nice after with more work and So you can say don't like maybe it's only mostly be to words, those the reports, still make don't make it for that's yeah correct. So way to the report back. Just never the F is doing. Now everybody knows that if it is nice, it's like e-books. Otherwise, we are purchasing that. Other and wait till the probably 200. So we spent more. So we asked for people that we even the 500 be more. The 500 is whatever is in the container. Emptying of the containers. So the containers are there continuously. So there whenever they want this. And they will be then empty, not 3 times a week, but once every 2 weeks. And the interior can probably be done by the use of 4-drive small production plants. Small inhabited islands, outflows are mostly inhabited, kind of island, kitty island, or island collection, community based. Delivery of the goods to in the harbor, and then we would have to design a system to, let's say, empty these containers in a boat and then bring it to the market. Probably because the waste will be in those containers, will also be provided with some system of making separate collection of small islands in some small islands. Selain dari infrastruktur, selain fuel, tadi tiga lebih ekonomis jika didapat bersama-sama berdari namanya tetapi kemudian juga melibatkan terkait promotionnya pengumpulannya dari tempat yang bisa masuk ke fasilitas tersebut. Dan sini kami begitu ya. Cocok begitu ya. Jadi jalan dekat dari tempat tinggal seperti yang tadi kita lihat itu 200 meter jarak dari rumah itu masuk akal gitu ya, masuk akal bisa mudah 500 meter tapi 500 meter ini jauh lebih misalnya kalau bisa kita berjalan sejauh 500 meter gitu ya, kita bersama-sama dapat
menempuh jarak tersebut itu lebih ekonomis. Kemudian pengelolaan untuk tersebut itu seperti yang 2000 dan dari penggunaan kecil. Juga di pulau-pulau kecil kita dapat melihat adanya pola-pola seperti komunitas atau basis keluarga begitu di pulau-pulau kecil juga sangat bisa kita sentuh dari aspek tersebut. Kemudian penerimaan dalam negara di pelabuhan, pemasaran secara teratur. Nah, teratur sini dapat kita garis bawahi bersama. Jika pengumpulan itu lebih dari 2 hari atau 3 hari, artinya akan ada sampah-sampah yang begitu yang mengusuk, begitu yang di sini juga perlu dipertimbangkan adanya sistem-sistem lain, misalnya pengomposan di rumah, begitu ya, atau jika tersedia lahan kosong, misalnya di pos kubur, atau juga pengelolaan dengan juga pemberian sampah organik juga ternak. Yang itu kan berkali atau dari area yang lebih kecil, area yang Then final remarks on finances. If you look at such a system of infrastructure, it needs something like 3 landfills, 15 transfer stations, and 200 collection trucks. Then it would need an investment of 1.3 trillion rupees. Which of course is quite a sum. Which of course is distributed over the entire island for 8 regions including. It would mean that cost per household, bring all these costs. It would cost a household something like 4 households per household per year. But if we can skip somehow by renting investment and only additional expenses, then the operation would be something like 200 rupees per household per year, which is 0.5% of a family income, which is higher than the mainly due to the rural areas. Because that's a costly operation. The long travel times, but also due to always reduce, then eventually the household. So this is the financial. If we look at planning or implementation, we do this all implemented in 5 years. That means constructing the landfills and the sites. It means also reaching 100% collection households. Maybe not all of them. Maybe 95%. But anyway, in a long way. And also the third one is 100% cost coverage of at least the operational expenses within 5 years. Baik, ini adalah rencana, begitu ya, rencana yang coba kami berdasarkan pemerintah tadi memandang itu densitas penduduk yang masih kecil dan juga saat ini, ya. Tapi tidak untuk tadi ada proyek meningkat 100%, atau 2 kali lipat dari jumlah yang saat ini. Jadi ini yang memungkinkan itu untuk wilayah Flores, yaitu terdapat 3 landfill, 15 TPS. Kemudian ada 200 kendaraan pengumpulan, begitu. Ya, jika dijumlahkan di sini kurang lebih biaya investasinya yaitu sebesar 1,3
triliun rupiah. Yang di sini kalau misalnya kita bagi terhadap jumlah rumah di Flores ini, di Pulau Flores, keseluruhan biaya tadi ya Bapak Ibu, investasi dan juga operasional, yaitu Rp400.000 per tahun. Artinya kurang lebih hampir 40.000 per bulan per rumah. Itu ada biaya operasional dan juga pengadaan. Tapi jika hanya operasionalnya saja, begitu ya, operasional itu artinya yang biaya yang perlu kita keluarkan setiap harinya, begitu ya, seperti menggaji petugas ataupun bensin, biaya pemeliharaan, begitu, kurang lebih Rp200.000 per tahun per rumah, yaitu di mana besarnya atau persentasenya yaitu sebesar 0,5% dari pendapatan per tahun rata-rata masyarakat di Pulau Flores dari data statistik yang tersedia. Dan ini juga rencana-rencana yang mungkin dapat dilakukan begitu dalam waktu 5 tahun ke depan, yaitu fokus dalam membangun tempat pemrosesan akhirnya, begitu, hasilnya ataupun transfer stationnya. Kemudian 100% pengumpulan atau beroperasi begitu ya, untuk mengumpulkan sampah ini dalam waktu 5 tahun untuk mencapai 100%. Dan juga untuk pengumpulan retribusi itu 100% dalam 5 tahun. So this concludes the presentation. We're now going to the discussion. Before we do so, maybe if there are any very factual questions, so no opinions, remarks, or suggestions, only to place some impurities. Factual, if not, discussion. Let's first do it. Baik Bapak Ibu, tadi adalah presentasi dari kami apa yang kami dapatkan selama 2 minggu ini. Setelah sesi ini kami akan mengajak begitu ya, mengajak Bapak Ibu kita bersama semua untuk berdiskusi. Kami sudah membuat poin-poin diskusinya begitu ya supaya lebih. Tetapi sebelum masuk ke tahapan diskusi terkait data-data yang tadi dipresentasikan begitu ya oleh Hans, apakah barangkali ada yang salah angkanya atau kayaknya peluangnya tadi harus tambah 1 deh begitu. Ini kami tidak tahu salah benar. Masalah yang dipresentasikan tadi itu masalah data itu bagi kami di sini, saya khususnya, saya kan lurah di sini, masalah data itu kan kami tidak ikut turun. Kalau menurut dari ibu mereka yang turun dari Pulau Flores ini, ya seperti itu ya, bagi kami tidak jadi soal. Karena mengakuratkan data itu tergantung tim yang turun. Ya, mungkin itu masalah yang masih presentasi. Nanti hanya kami sekarang butuh waktu diskusi. Banyak hal yang perlu saya sampaikan. Terus khususnya saya sebagai leader di sini. Ya, baik. We're going to the discussion directly or plan? Yes. Recording is. And